Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semua yang saya cintai, yang dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan maghfirah, rahmat, naungan oleh para malaikat selama antum berada di sana, dan maju selama antum taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Sekalipun dalam suasana duka, bukan saja ada di antara semua dan yang luka musibah, bahkan masyarakat kepergian Tuan Guru Haji Muslim. Di kondisi ini kita terus mendoakan beliau, semoga beliau dimaafkan oleh Allah, diberikan ampunan, diluaskan umurnya, diberikan keberkahan. Dimana semua orang pasti akan pergi, tidak ada orang yang abai. Maka kita persiapkan hidup kita semua. Jadi saya yakin adik-adik semuanya, ya, atau orang tua yang memasukkan adik-adik di sini, mau menjadikan anak-anak jadi pemuda yang nasya'ah fi ibadatillah, tumbuh dan hidupnya terus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syabun atau juga rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang tua kita inginkan kita orang yang hatinya terbaut dengan masjid. Dan memang itu adalah janji Rasulullah SAW. Di antaranya 7. Sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla. Nanti di akhirat ada golongan yang mendapatkan naungan. Jadi nanti orang kafir heran, di peruang asli ini atau tempatnya sejuk gitu. Sementara orang kafir itu tersiksa, tenggelam dengan keringatnya. Sudah tidak ada lagi masa untuk beramal. Nah, sebelum sampai sana kita sudah dikasih tahu oleh Rasulullah. Karena anak saya mati, jangan berpikir atau jangan dengarkan kata-kata kalimat yang tidak baik dari orang yang membuat adik-adik tidak betah. Jangan sampai ada kalimat yang membuat kita tidak betah di sana. Kembalikan niat ya lillahi ta'ala, ikhlas. Para sahabat waktu ditinggalkan oleh Rasulullah, ya, memang kita dengar ada yang tidak percaya, setengah percaya, ya. Tapi para sahabatnya meyakinkan, ya, siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada. Tapi kalau siapa yang menyembah Allah, ya, maka Allah tidak akan mati selama-lamanya. Waktu ada Allah yang dulu jelas, pokoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sembah siapa Allah? Kita belajar juga ya dengan Allah yang memudahkan segala. Ya, alhamdulillah. Di masa yang susah, yang paling berat sekarang ini, ya, orang lebih terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua juga
barakallahu fikum, ya, jaga diri, jaga pesantren, jaga adik-adik semua di perempuan, jaga diri, jangan mengambil kesempatan dalam sempitan. Larilah kamu sampai kita semua dalam, saya dan keluarga sedang menerima tamu kedua. Alhamdulillah, ya, bagaimana kita lihat tampilnya kakak Hasan itu bikin enak, bikin buruk, ya, masya Allah, hasilnya memuaskan. Kembali dalam kondisi duka pun tetap kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Tetap kita bersyukur kepada Allah SWT. Tetap kita memuji Allah SWT. Yang kedua, pastinya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Agama yang kita anut itu bukan agama main-main, diperkenalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Perang, dan bukan perangnya dikit, nah, ya. Di alamnya perang Badar, perang Uhud, Khandaq, dan tetap perang. Dan itu banyak yang meninggal, syuhada, syahid. Kita harus menjalankan terus di masa kita sekarang ini. Jadi dengan sabarnya adik-adik belajar agama, bukan Allah tidak catat kebaikan, dicatat. Makanya Imam Syafi'i menjelaskan tulus zaman, ya. Belajar itu bukan saja di Al-Muwahhidin nantinya masuk university, selepas itu Anda ngajar, belajar dulu sebelum mengajar, terus belajar. Belajar dari lahir sampai ke yang kubur, dan itu sudah mengamalkan guru. Mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina di sini adalah tempat kita belajar. Saya tadi dari imam pada rakaat pertama menjaharkan basmalah. Yang kedua, bukan saya sengaja ya, saya tidak menjaharkan, tidak sengaja, ya, tidak menjaharkan basmalah. Nanti saya baca supaya adik-adik tahu dan tidak ribut, apalagi sampai membatalkan salat orang, ya. Karena menjadi perdebatan di sini. Hal huwa min surat Al-Fatihah, huwa seperti Bismillah tempat-tempat surah yang lain. Ada yang mengatakan, ya, di mushaf yang dimasukkan sebagai Bismillah khusus ayat pertama. Tapi ingat, ada juga yang Alhamdulillah ayat pertama. Di mana perbedaannya? Di Ghairil Maghdubi itu ayat yang ke-7. Al-Fatihah sab'u mathani min Al-Qur'anil 'azim. 7 ayat yang diulang-ulang. Wa Fatihul Kitab. Dia juga termasuk pembuka kitab Al-Quran. Jadi saya maunya apa? Anak-anak di sini militan, mengerti. Saya tidak mau anak-anak ini, anak kita semuanya
pahamannya dangkal. Jadi kalau sholat di Masjidil Haram jangan sampai nggak sah sholatnya, saya sudah sih. Saya sudah sah. Aneh kan? Masyarakat di Mekah tidak disahkan sama orang kampung gitu kan, lalu saya harus pulang sholat lagi kan. Jadi jangan aneh-aneh ya. Jadi Islam itu memberikan kita banyak ilmu. Ya di antaranya tadi ya, banyak fatwa, itu ulama-ulama yang kuat yang mengatakan Bismillah min surat Al-Fatihah, tapi faktornya beda nanti ya. Kalau yang 7 itu nanti pada kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ini yang tidak pakai Bismillah. Bismillah berarti siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi apa sambung itu semua. Coba lihat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi kalau baca Bismillah ya harus napasnya tahan. Berarti gimana caranya? Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diputusin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi kalau nggak pakai Bismillah, Pak, ini kita sudah belajar ya. Jadi ada yang masukkan Bismillah ini surat Al-Fatihah. Fatihah itu tetap 7. Sabul Basani kata Al-Quran, Allah kata Allah minal Quran yang diulang-ulang. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kalau yang disiasati caranya, kalau yang Bismillah, maka pada kalimat ihdinas sirat diambil belakangnya lagi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Banyak tasbih dan minum bergas lah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
kita itu ya, tidak menjadi bumerang dalam Islam. Orang sudah selesai, sholat saya nggak sah tadi. Ribut nggak? Tidak tahu di mana ini. Mungkin onar gitu kan? Onarnya di mana? Di Masjidil Haram, gitu kan? Ngeri banget kan? Pokoknya ini nggak sah gitu. Jadi para ulama harus menyampaikan ya mazhab-mazhab yang empat. Hanafi, Hambali, Ahmad, Syafi'i. Kita memang Syafi'i. Mazhab kita apa namanya? Mazhab Imam. Mazhab kita adalah contoh. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin yang kita pulau. Kemana kita ya. Indonesia sebagian besar adalah Imam Syafi'i. Jadi misalkan juga nanti ada yang kunut dan tidak kunut. Yang tak kunut, tidak sah sholatnya. Ayo kita ulang. Ya. Jadi ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Halo yang tidur, nanti lupa nanti dengarnya wajib kunut. Ya. Berustad Pak Anton jadi ustaz ya. Makanya rajin-rajin belajar. Kosong waktunya isi waktu belajar. Belajar terjemahkan, kalau nggak tahu tanyakan kepada kakak kelasnya. Ke ustaz. Apalagi yang sudah kelas 6 ya. Insya Allah sudah mahir di dalam membaca dan menerjemahkan. Targetkan kelas 5, kelas 4 sudah bisa membaca, tahu dia mana mubtada, khobar, mana isim fa'il, mana huruf. Itu terbilang ya, bukan kualitas jadi youtuber apalagi, bukan, nggak dia ya. Ya. Kita mencetak bukan youtuber itu tidak ya, tetapi kita mencetak kalau pulang yang mampu, yang memiliki karakter yang Islam. Keluar dari sini berhenti berjilbab, begitu kan nggak benar. Astagfirullah. Berhenti dari sini tidak sholat berjamaah. Apalagi aliran baru sudah tamat sholatnya gitu. Lalu gimana nih? Alhamdulillah. Kalau tidak berwahyu, kita tidak mengajarkan ini. Nah, jadi ada semuanya. Jadi kalau Anda sholat subuh, mau kunut nggak kunut, kita sudah paham. Sudah saya diajarkan sama Ustaz Fauzan dulu bahwa kunut itu masih diperdebat, bukan hal yang wajib tapi sunnah. Yang sampai sunnah ya. Dan yang wajib kahi karena musal subuh lah. Ribut orang ini ruku apa dah kunut atau enggak kunut. Aku sudah sholat salah. Itu pemikiran ya yang salah. Jadi pemikiran yang masuk kepada kita yang bikin kita malas itu, yang bikin kita keluar dari Islam, terjadi nauzubillah ya. Itu bisa jadi liberal yang mau menggiring kita ya, untuk menjadi orang yang tidak benar. Makanya dulu pernah saya sampaikan, kalau setelah sholat misalkan ada zikir besar itu takliman, nah, kebablasan sampai tua di taklim di masjid ya, ada imamnya. Tapi kalau ada masjid atau apa yang zikirnya sirri, bukan zikir tapi sirri. Zikir harus sudah semuanya. Terus guru di azkurku. Zikir kan, ada zikir diingatlah aku dengan tasbih, tahlil, tahmid. Jangan dengan berlaku. Masa nggak bisa lagi sih. Kecuali dalam piok berlaku ini zikir itu enggak. Jadi perbanyak istighfar. Baginda Rasulullah banyak
duduk di situ istighfar, ya, supaya maaf, ya. Ludahnya pun bisa menjadi obat berkah. Kenapa? Jika seperti zikir. Sandalnya pun seperti Imam Ahmad, mungkin kalau nggak salah, mulutnya orang nggak perlu dia datang nih, kasih sandal saya jadi itu kabur gitu. Kenapa? Ini orang soleh, ini orang yang soleh. Tapi kalau tidak soleh, kita soleh, bangunnya setelah azan, subuhnya misalkan tidak qiyamul lail, tidak apa-apa, tidurnya tidak perlu atau tawain jin, tidak tahu menjadi kerja, ya, nggak takut. Ya. Saya bacakan satu hadis untuk penutup, ya. Semoga pagi ini ada sentuhan hadis qaulullah. Dan ini mungkin sudah banyak dihafal, tapi tentang bab kita berilmu. Hadis dari Sahih an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Tafaqana. Coba ada saya ulang dari kelas 6. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Kelas 6. Ini pembukaan kita mulai. Kelas 5, kelas 2, 3. Dan sekarang kalau kelas 1 kelas man, tulis man, mim nun mati, cukup. Yuridillahu bihi khairan.
Siapa yang paling berat? Ya. Sekali lagi kesadaran Allah akan takdirkan dia. Karena itu jadi yang kita kejar sekarang bagaimana Allah ridho dengan dibuka ada di sini, ya itu jarang sudah. Dengan dibuka ada lagi itu saja. Allah sudah memberikan jalan. Sehingga ada yang menghafalkan hari ini saya baca satu hadis, ayat, dua ayat, lembar Quran, hadis. Maka Allah fikirkan hamba itu, ya, pahamkan, ya. Allah yang berikan kita paham, tapi jangan berkata, enggak. Gerakan tangannya buka buku, jadwalkan dirinya, ya. Ada yang sudah menulis, pura-pura menulis, ya. Siapa yang berikan kita Allah. Adalah utama penarik anak semuanya, silakan dihafalkan ada suku yang tempel di harus bisa menghafal tempel dari mana di semuanya sama tempat biasa dulu yang mau ya udah gitu kan gitu kan terus kecil ya kemudian kalau ada kakak kelas benar nggak pakai ini tulisannya benar nggak gitu sebenarnya cara belajar seperti itu dilatih ya jadi memang perlu waktu menghafal. Kalau saya dulu waktu menghafal di Bogor saya menghafal Quran jam 8 saya pergi ke Ubud bawa terjemahan. Ya itu setelah saya tamat aliyah ya. Saya targetkan 2 lembar. Apa yang saya hafal hari ini besok nggak ada sekali ya. Besok itu nggak ada. Tapi begitu saya bangun tidur ya, saya baca ulang lagi saya hafalkan. Terus begitu seorang lagi sampai dia membagi pertemuan itu membagi, dia kuat gitu, terus ya. Kata dokter tentu masih bukti dia hidup. Nah, jadi ada adik, ada metode menghafal itu. Ini kunci juga ya tadi ya. Jangan bilang bodoh saya. Ada memang yang punya zakirah karena dia pernah diulang lagi. Zakirahnya tidak terserah begini. Kadang kita dulu sekarang berkenalan nama siapa? Kita namanya udah biasa misalkan nama
Nama saya Abdul Qadir. Itu ngobrol itu. Namanya lagi, ya? Pak. Namanya Abdul Qadir. Oh dah. Abdul Qadir katanya itu bertanya lagi dah. Ya. Kenapa pertama dia selera. Jadi hafalan dari malam itu kita pakai apa lagi? Ini metode yang metode belajar. Hanya dalam menghafal Quran, mumtaz dia biasanya di sekolah. Kenapa? Karena Al-Quran asyad itu terbang betul. Tapi hilangnya. Kalau menghafal Quran bisa, kenapa menghafal? Ya, udara adalah itu besar. Pondok adalah dalil nakli adalah dalil akli. Apa itu dalil nakli? Apa itu dalil akli? Itu makin gampang gitu. Kalau Quran sudah dibuat, dihafalkan. Kenapa? Karena itu ada menghafal Quran yang ada pikir, oh saya bisa hafal Fatihah ya? Kenapa suka hafal Fatihah? Pertama karena seringnya kita dengar. Kedua kita ikuti. Sering kita baca sehari. Ya, belum setelahnya, belum setelahnya. Itu dipikir. Kenapa tendang bom jatuh pun pakaian tidak putus. Tapi kalau hafalan baru, gila. Jangan baca. Jadi ada semuanya. Itu ada menghafal itu. Dan jangan untuk diri kamu. Ya. Mungkin juga kurang jadi agenda waktu yang diberikan sama Allah betul, ya. Waktu belajar, jangan waktu belajar tidur. Ada nama yang bisa mungkin pada pagi ini. Semoga kita semua bersama yuridillah bihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.